wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Apakah anak-anak semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat dong. Ya, jadi hari ini Bu Vita berharap anak-anak semangat untuk belajar mata pelajaran SBK. Nah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Adapun agenda kita untuk pembelajaran SBK hari ini ada 6. Yang pertama, nanti kita akan sama-sama review secara singkat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, nanti materi ini akan membantu anak-anak dalam memahami materi hari ini. Ya. Lalu yang kedua, Bu Vita nanti akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari materi kita hari ini. Lalu yang ketiga, kita akan sama-sama melihat contoh benda dari materi ataupun penjelasan Bu Vita. Kemudian yang keempat, kita akan mengingat kembali apa yang sudah Bu Vita jelaskan. Lalu yang kelima, nanti akan ada aktivitas. Lalu yang terakhir itu akan ada penutup. Kita masuk ke review ya, atau mengulas kembali. Nah, sebelumnya itu kita sudah pernah belajar tentang menggambar ekspresi dua dimensi. Lalu apa itu ekspresi? Ekspresi adalah apa yang kita rasakan atau yang kita lihat ya. Ini sudah sama-sama kita pelajari sebelumnya. Ekspresi adalah apa yang kita rasakan atau yang kita lihat. Ekspresi itu sangat banyak. Yang kita rasakan itu sangat banyak. Bisa aja yang kita rasakan itu sedih, bahagia, kagum, ya. Jadi banyak sekali apa yang kita rasakan. Dan itu yang biasanya kita gambarkan, ya. Oleh karena itu menggambar ekspresi itu adalah menggambar sesuai dengan keinginan ataupun perasaan kita. Nah, contohnya apa? Ini adalah dua contoh dari karya ekspresi dua dimensi, ya, menggambar ekspresi dua dimensi. Yang pertama ada gambar pegunungan, ada danau, ada tumbuhan. Kemudian gambar yang kedua itu adalah lingkungan rumah. Ya, jadi apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan bisa kita tuangkan di dalam gambar ekspresi dua dimensi. Ya. Oke, kita akan masuk ke dalam topik yang baru ya untuk semester ini. Jadi di semester ini kita diawali dengan belajar karya ekspresi 3 dimensi. Ya, kalau sebelumnya anak-anak sudah belajar menggambar ekspresi 2 dimensi, saat ini kita akan belajar karya ekspresi 3 dimensi. Nah, apa itu karya ekspresi 3 dimensi? Karya ekspresi 3 dimensi sering disebut oleh banyak orang dengan karya seni 3 dimensi. Nah, karya ekspresi 3 dimensi sangat sering dijumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang ada di lingkungan kita, ya, yang biasanya itu bisa berfungsi sebagai hiasan ataupun berfungsi sebagai alat yang kita pakai atau alat yang kita gunakan, ya. Jadi, apa itu karya ekspresi 3 dimensi? Karya ekspresi 3 dimensi atau karya seni 3 dimensi adalah suatu karya atau objek ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, lalu apa saja ciri-ciri dari karya seni 3 dimensi? Di sini Bu Vita berikan ada 3. Yang pertama, karya seni 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, ada panjang, lebar, dan tinggi. Ciri yang kedua yaitu karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari semua arah, baik itu dari kiri, dari kanan, dari depan, belakang, atas, ataupun bawah. Ya, jadi dapat dilihat dari semua arah. Lalu, ciri yang ketiga dari karya seni 3 dimensi yaitu menempati ruang atau seperti bangun ruang yang sudah kita pelajari.
ya memiliki ruang atau dapat diisi. Ya, jadi ini adalah 3 ciri-ciri dari karya seni 3 dimensi. Nah, apa saja contoh karya seni 3 dimensi? Anak-anak bisa amati gambar ini ya. Ada vas bunga. Vas bunga ini bisa sebagai hiasan ataupun yang digunakan. Lalu ada kotak pensil, ada bola, ada kotak makan, ada sofa, ada rumah, gereja, ataupun candi. Ya, jadi sangat banyak. Di lingkungan kita tuh juga sangat banyak. Seperti kalau di rumah ada lemari pakaian, ada meja, dan lain sebagainya. Ya. Nah, coba sebutkan karya seni 3 dimensi di lingkungan rumahmu. Ya, atau yang ada di dapur, yang ada di ruang tamu, atau yang ada di dalam kamar, atau yang ada di ruang cuci. Ya, di situ sangat banyak karya seni 3 dimensi. Ya, coba nanti anak-anak sebutkan minimal 3 aja, nggak apa-apa. Ya, 3 saja. Oke, kita lanjut. Jadi itu dia adalah penjelasan singkat dari karya seni 3 dimensi atau karya ekspresi 3 dimensi. Ya. Nah, supaya mengingat kembali apa yang sudah Bu Vita jelaskan, ya, coba anak-anak bagikan apa yang anak-anak dapatkan selama mendengar penjelasan Bu Vita tentang karya seni 3 dimensi. Bisa pengertiannya, atau contoh bendanya, ataupun ciri-cirinya. Contohnya, Bu Vita memberikan salah satu contohnya. Ciri-ciri karya ekspresi 3 dimensi itu, yang pertama itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, seperti itu contohnya. Oke, semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari Bu Vita ya. Nah, sekarang anak-anak akan melakukan aktivitas. Ya, jadi ya aktivitas yang pertama itu yaitu anak-anak akan menulis atau mencatat materi yang sudah Bu Vita jelaskan tadi. Ya, apa saja yang dituliskan atau dicatat di buku SBK anak-anak? Yang pertama, pengertian karya seni 3 dimensi itu apa? Lalu yang kedua, ciri-ciri karya seni 3 dimensi itu dituliskan apa saja? Tadi ada 3. Lalu, contoh karya seni 3 dimensi dari yang sudah Bu Vita paparkan. Nanti Bu Vita akan kirimkan hasil screenshotan ya PowerPoint ini ke anak-anak di dalam grup ya, supaya anak-anak bisa langsung menuliskan apa saja yang perlu ditulis ya. Nah, selesai itu nanti anak-anak akan diberikan aktivitas sesuai dengan timeline. Jadi dikerjakan ya anak-anak ya. Oke, kalau ada yang bingung atau perlu ditanyakan, anak-anak boleh tanyakan di grup atau secara pribadi juga boleh di chat ya. Oke, demikian pembelajaran tentang karya ekspresi 3 dimensi ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan dengan seksama ya, yang sudah mengerti, baik juga yang lagi belajar ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.